Halo everyone, kembali lagi bersama kami dengan video pembelajaran pada mata kuliah pengantar akuntansi Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol Padang dengan dosen pengampu Ibu Dr. Liesma Siregar, SE, MSI, AKCA. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang materi metode penyusutan aktiva tetap. Sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, maka kami akan memperkenalkan anggota kelompoknya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Siska, yang kedua Naimatus Saadah, yang ketiga Muhammad Farhan, yang keempat Muhammad Alif, dan yang terakhir Nabila Lailatul Jannah. Baiklah, kita akan masuk ke dalam materi, yaitu yang pertama akuntansi untuk penyusutan. Dalam pengantar akuntansi, penyusutan aset tetap adalah alokasi biaya perolehan aset secara sistematis selama manfaatnya untuk mencerminkan penurunan nilai. Dengan 3 metode utama, yang pertama garis lurus, yang kedua metode unit produksi, dan metode saldo menurun ganda, yang semuanya bertujuan mengaitkan biaya aset dengan periode manfaatnya untuk laporan keuangan yang akurat. Definisi penyusutan aset tetap. Bulan penyusutan atau depresiasi, yaitu proses akuntansi untuk mengalokasikan biaya perolehan aset tetap seperti gedung, mesin, kendaraan secara sistematis selama masa manfaatnya atau umur ekonomis untuk mencerminkan penurunan nilai akibat pemakaian, keausan, atau usang. Akibatnya, biaya tersebut perlu dipindahkan ke akun beban secara sistematis selama umur manfaatnya. Tujuannya, mengakui beban periodik, mencerminkan nilai wajar aset di laporan keuangan, dan membantu pengambilan keputusan. Komponen penting, harga perolehan, nilai residu, sisa, dan estimatis masa manfaat. Selanjutnya, depresiasi dapat disebabkan oleh yang pertama, penyusutan fisik terjadi karena penggunaan dan disebabkan oleh cuaca. Yang kedua, penyusutan fungsional terjadi aset tetap tidak lagi dapat menyediakan jasa pada tingkat yang diharapkan. Jurnal penyesuaian untuk mencatat penyusutan mendebit beban penyusutan dan mengkredit akun kontra aset bernama akumulasi penyusutan atau penyisihan untuk penyusutan. Penggunaan akun kontra aset memungkinkan biaya awal dalam akun aset tetap tidak berubah. Adapun faktor-faktor dalam menghitung beban penyusutan. Yang pertama, biaya awal aset tetap. Ini adalah total biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset hingga siap digunakan. Meliputi harga beli, biaya pengangkutan, instalasi, pajak pembelian, dan biaya lain yang relevan. Yang kedua, umur manfaat yang diharapkan. Periode waktu, tahun, jam kerja, atau unit produksi di mana aset diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomis bagi perusahaan. Bisa berupa umur fisik, kondisi fisik, atau fungsional kemampuan memberikan manfaat. Yang ketiga, nilai sisa atau residual salvage value. Estimasi nilai aset di akhir masa manfaatnya jika dijual atau dilepas. Tidak semua aset memiliki nilai sisa yang signifikan. Selanjutnya, metode garis lurus. Metode garis lurus atau straight line method adalah cara penyusutan aset tetap paling sederhana yang mengalokasikan biaya secara merata setiap periode, menghasilkan beban penyusutan yang sama besar selama masa manfaat aset. Karakteristiknya, beban penyusutan tahunan konstan cocok untuk aset yang manfaatnya tidak bergantung pada volume produksi, misal bangunan peralatan kantor. Rumus metode garis lurus yaitu biaya penyusutan sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu dibagi dengan estimasi masa manfaat. Contoh perhitungannya, data aset, harga perolehan mesin senilai
100 juta rupiah. Nilai sisa atau residu 10 juta rupiah, masa manfaat atau umur ekonomi 10 tahun. Perhitungannya adalah beban penyusutan tahunan sama dengan 100 juta rupiah dikurang dengan 10 juta rupiah dibagi 10 tahun. Beban penyusutan tahunan sama dengan 90 juta rupiah dibagi 10 tahun. Beban penyusutan tahunan sama dengan 9 juta rupiah. Hasil, setiap tahun perusahaan akan mencatat beban penyusutan sebesar 9 juta rupiah dan nilai buku mesin akan berkurang 9 juta rupiah hingga mencapai nilai sisanya 10 juta rupiah setelah 10 tahun. Selanjutnya, metode garis lurus. Jika aset hanya digunakan selama beberapa waktu dalam 1 tahun, maka penyusutan tahunan dihitung secara proporsional. Contoh diasumsikan peralatan contoh soal sebelumnya dan menyediakan jasa pada tanggal 1 Oktober. Penyusutan untuk tahun berakhir adalah 31 Desember, dihitung dengan cara penyusutan sama dengan 9 juta rupiah dikali 3 bulan dibagi 12 bulan sama dengan 2.250.000. Jurnal, beban penyusutan sebesar 2.250.000 di debit, akumulasi penyusutan 2.250.000 di kredit. Selanjutnya adalah metode unit produksi. Metode unit produksi atau Units Production Method menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama untuk setiap unit yang diproduksi atau setiap unit kapasitas yang digunakan oleh aset. Tergantung dengan asetnya, metode unit produksi dapat dinyatakan dalam jam, mil, atau jumlah kuantitas produksi. Konsep yaitu penyusutan dialokasikan berdasarkan tingkat pemanfaatan aset, bukan berdasarkan jumlah tahunnya. Cocok untuk aset yang masa manfaatnya lebih baik diukur dengan unit produksi, misalnya jam kerja, kilometer, atau jumlah produk, daripada waktu seperti mesin pabrik, alat berat, atau kendaraan. Keuntungannya adalah mencerminkan realitas penggunaan aset. Semakin banyak aset bekerja lebih cepat aus, semakin besar beban penyusutannya, yang mengimbangi biaya operasional yang mungkin lebih tinggi saat aset sering digunakan. Rumus metode unit produksi yang pertama, penyusutan per unit sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu dibagi total unit produksi. Yang kedua, beban penyusutan sama dengan penyusutan per unit dikali total unit produksi yang digunakan. Selanjutnya adalah contoh soal dan penyelesaiannya. Contoh dengan mengasumsikan soal sebelumnya, harga perolehan senilai 100 juta rupiah, residu 10 juta rupiah, produksi tiap tahun 10.000 unit, total produksi selama 10 tahun sama dengan 100.000 unit. Penyelesaiannya adalah penyusutan per unit sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu dibagi total unit produksi. Penyusutan sama dengan 100 juta dikurang 10 juta dibagi 100.000 sama dengan 900. Beban penyusutan sama dengan penyusutan per unit dikali total unit produksi yang digunakan. Beban penyusutan sama dengan 900 dikali 10.000 sama dengan 9 juta. Selanjutnya adalah metode saldo menurun ganda. Metode saldo menurun ganda atau Double Declining Balance atau DDB adalah metode penyusutan dipercepat yang mengalokasikan biaya aset lebih besar di awal masa manfaatnya, menggunakan tarif penyusutan yang 2 kali lipat dari metode garis lurus atau 1 per masa manfaat dikali 2. Dan menerapkannya pada nilai buku, harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, bukan harga perolehan awal, hingga mencapai nilai residu atau sisa yang ditentukan.
Rumus metode saldo menurun ganda. Yang pertama, rumus tarif. Tarif penyusutan sama dengan 1 dibagi masa manfaat dikali 2. Rumus beban penyusutan adalah beban penyusutan sama dengan tarif penyusutan dikali nilai buku. Rumus nilai buku, harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan. Contoh soal. Sebuah perusahaan membeli mesin dengan harga perolehan 100 juta rupiah pada 1 Januari 2024. Masa manfaat aset 10 tahun, nilai sisa atau residu pada akhir tahun ke-10, 10 juta rupiah. Hitung beban penyusutan setiap tahunnya menggunakan metode saldo menurun ganda. Penyelesaiannya, hitung tarif penyusutan. Tarif garis lurus sama dengan 10% atau 100% dikali 10. Tarif saldo menurun ganda sama dengan 10% dikali 2 sama dengan 20%. Selanjutnya adalah tabel penyusutan. Pada tahun 2024, harga perolehan yaitu 100 juta rupiah, nilai buku awalnya 100 juta rupiah, tarifnya 20%, beban penyusutan 20% dikali nilai buku awal sama dengan 20 juta rupiah. Akumulasi penyusutannya 20 juta rupiah, nilai akhir bukunya 80 juta rupiah. Pada tahun 2025, harga perolehannya yang pertama yaitu 100 juta rupiah, nilai buku awalnya 80 juta rupiah, tarifnya 20%, beban penyusutan 20% dikali nilai buku awal sama dengan 16 juta. Akumulasi penyusutannya 36 juta. Nilai akhir bukunya sama dengan 64 juta. Pada tahun 2026, harga perolehannya 100 juta rupiah, nilai buku awal 64 juta rupiah, tarifnya 20%, beban penyusutan 20% dikali nilai buku awal sama dengan 12.800.000 rupiah. Akumulasi penyusutannya adalah 48.300.000. Nilai akhir bukunya 51.200.000 rupiah. Pada tahun 2027, harga perolehan 100 juta, nilai buku awal 51.200.000 rupiah. Tarifnya 20%, beban penyusutan 20% dikali nilai buku awal sama dengan 10.240.000 rupiah. Akumulasi penyusutannya adalah 59.040.000 rupiah. Nilai akhir bukunya 40.960.000. Pada tahun 2028, harga perolehan 100 juta, nilai buku awalnya 40.960.000, tarif 20%, beban penyusutan 20% dikali nilai buku awal sama dengan 8.192.000. Akumulasi penyusutannya 67.232.000. Nilai akhir bukunya 32.768.000. Selanjutnya membandingkan metode penyusutan. Pada tahun pertama, metode garis lurus memiliki nilai 9 juta, metode unit produksi 9 juta, metode saldo menurun ganda 20 juta. Tahun kedua, metode garis lurus 9 juta, metode unit produksi 9 juta, metode saldo menurun ganda 16 juta. Tahun ketiga, metode garis lurus 9 juta, metode unit produksi 9 juta, metode saldo menurun ganda 12.800. Pada tahun keempat, metode garis lurus 9 juta, metode unit produksi 9 juta, dan saldo menurun ganda 10.240.000 rupiah. Tahun kelima, metode garis lurus 9 juta, metode unit produksi 9 juta, dan metode saldo menurun ganda 8.192.000. Selanjutnya, membandingkan metode penyusutan, yaitu metode garis lurus, masa manfaatnya tahun,
Biaya yang dapat disusutkan yaitu biaya dikurangi nilai residu, tingkat penyusutannya, tingkat garis lurus 1 dibagi masa manfaat, beban penyusutannya adalah konstan. Yang kedua, metode unit produksi. Masa manfaatnya, jumlah estimasi unit produksi. Biaya yang dapat disusutkan yaitu biaya dikurangi nilai residu. Tingkat penyusutannya, biaya dikurang nilai residu dibagi jumlah estimasi unit produksi. Beban penyusutannya variabel. Metode saldo menurun ganda. Masa manfaatnya adalah tahun. Biaya yang dapat disusutkan adalah nilai buku menurun, tapi tidak di bawah nilai residu. Tingkat penyusutannya tingkat garis dikali 2. Beban penyusutannya yaitu menurun.